Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup.
tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, oh, sampai akhir hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terus dilimpahkan kepada kita. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bersyukur segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, melakukan setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita awali untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan lewat firman yang kita sudah dengar, yang kita dapatkan dari firman ini. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata, "Jika sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan dalam kencongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, saya yakin kita semua pasti memiliki rencana atau perencanaan dalam hidup kita ini. Dan tidak ada yang tidak memiliki rencana dalam hidupnya. Semua orang punya rencana, bahkan orang jahat pun punya rencana. Walaupun rencana mereka adalah rencana
untuk berbuat jahat. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, di dalam perikopnya dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sebuah perencanaan yang direncanakan akan semakin sempurna apabila Tuhan dilibatkan di dalamnya. Perencanaan akan semakin sempurna, akan semakin diberkati Tuhan apabila Tuhan dilibatkan di dalam perencanaan itu. Yakobus menasihati kita agar jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Di akhir zaman ini, banyak orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Karena mereka merasa mampu menentukan langkah perencanaan hidup mereka dengan pengalaman-pengalaman mereka, dengan kepintaran mereka, dengan kekuatan mereka, bahkan kecanggihan teknologi yang memiliki uang begitu banyak, kekayaan yang mereka miliki. Mereka mengandalkan itu sehingga mereka tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam perencanaan itu. Mereka merasa yakin semuanya yang mereka rencanakan berhasil sesuai dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat 13 dari pasal 4 ini dalam Yakobus dikatakan di sana, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan mendapatkan untung. Saudara dikasih Tuhan, beberapa banyak di antara yang ada dalam firman Tuhan ini yang dikatakan kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang mendapatkan untung. Inilah yang mereka pikirkan. Mereka mau mendapatkan untung dan mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam perencanaan mereka. Apa yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kalau dikatakan dalam ayat 13, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan mendapatkan untung. Pemikiran mereka ketika mereka memandang pemikiran mereka sendiri, jalan mereka itu memang bersih. Tetapi ingat saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 16 ayat 2, jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang melupakan Tuhan di dalam rancangannya sama dengan mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka meremehkan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka seolah-olah berpikir bahwa Tuhan tidak berkuasa lagi. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 13. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Tinggal setahun berdagang mendapatkan untung. Orang yang seperti itu kata firman Tuhan adalah orang yang congkak, orang yang angkuh, dan orang yang sombong. Saudara dikasih Tuhan, seperti mereka mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dimilikinya. Firman Tuhan ayat 14 dikatakan di sana. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Saudara dikasih Tuhan, manusia itu terbatas, pemikiran kita itu terbatas, dan kita tidak akan pernah bisa melakukan lebih lagi karena manusia itu adalah terbatas, kemampuan itu terbatas. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak hal yang tak terduga seperti apa yang terjadi untuk besok, untuk minggu depan, untuk bulan depan, tahun depan, dan tidak ada yang tahu. Amsal 27 ayat 1 dikatakan di sana, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata pada kita, janganlah memuji diri kita karena esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kemampuan manusia itu
terbatas. Kemampuan manusia itu tidak lebih besar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak semulus apa yang kita pikirkan. Tidak semulus apa yang kita bayangkan. Terkadang ada kejutan yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak pernah kita harapkan. Bisa aja terjadi dalam hidup kita ini. Firman Tuhan dalam ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sekali lagi saya akan bacakan dalam Yakobus pasal 4. Ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Oleh sebab itu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kalau kita melupakan Tuhan dalam perencanaan kita, pasti gagal sesuatu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan dalam perencanaan kita, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang terbaik dari perencanaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang Yakobus ajarkan kepada kita. Beberapa prinsip rohani yang diberikan untuk kita bisa lakukan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Membuat perencanaan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 15, dikatakan dalam firman Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus mengajarkan kita, memberikan prinsip yang sangat luar biasa dikatakan kepada kita, untuk kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita punya rencana atau rancangan yang ada dalam benak pikiran kita, yang ada, yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Ingat firman Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menaruh harap kita kepada Tuhan. Semua rancangan atau apa yang kita rencanakan itu mengandalkan Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, rancangan yang ada dalam benak pikiran kita, Tuhan pasti berkati. Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, itu tidak akan pernah kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam rancangan itu. Dan justru yang ada, yang dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kalau kita mengandalkan pemikiran kita, atau mengandalkan apapun yang kita miliki, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas katakan, kita akan terkutuk, saudara yang dikasih Tuhan. Karena kita mengandalkan kemampuan itu, dan kemampuan kita yang terbatas itu tidak akan pernah bisa untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa pikirkan untuk kita dapatkan, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan semua kepada Tuhan. Setiap rancangan kita, setiap rencana kita, apapun yang kita lakukan ke depan, kita mengundang Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita doakan dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Niscaya setiap rancangan kita, apapun yang kita rancangkan dalam hidup ini, pasti berhasil. Sebab dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Sebagai orang percaya, kita perlu mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan bagi hidup kita. Karena dialah yang memiliki hidup kita. Dialah yang empunya hidup kita. Karena hidup kita ini hanya sementara. Karena hidup kita ini singkat adanya. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Perencanaan yang kita buat, jangan lupa untuk mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Prinsip yang kedua yang Yakobus berikan kepada kita, saudaraku, dan dia menasihati kita untuk kita berserah pada kehendak Tuhan. Kalau kita mau melihat setiap rancangan ataupun apapun yang kita rencanakan, dia menasihati kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Ayat 15 dari firman Tuhan dikatakan di dalam Yakobus pasal 4, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sekali lagi dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Prinsip yang kedua ini, kita berserah, kita pasrah, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Dia yang memberikan kemampuan untuk kita. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita bersyukur, Amsal ini mengingatkan kita kembali untuk menyerahkan perbuatan kita, untuk menyerahkan rancangan kita. Apapun yang kita rencanakan untuk kedepannya, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita, untuk melaksanakan segala rancangan itu dengan sempurna sesuai dikasih Tuhan. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya menyerahkan total perencanaan kita pada kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, bukan kehendak pikiran kita, bukan kehendak kita mampu, tetapi kehendak Tuhan. Ketika kita merencanakan kepada kehendak Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Setiap apapun yang engkau rancangkan bersama Tuhan, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik untuk kita, untuk mendapatkan sesuatu, untuk meloloskan setiap rancangan kita. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan kita tahu rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kegagalan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan, dan rancangan masa depan yang penuh harapan. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini tentu ada banyak yang kita pikirkan ke depan. Ada banyak rancangan-rancangan yang kita pikirkan untuk ke depan. Entah itu kita merancangkan sesuatu dalam pekerjaan untuk kita bisa berhasil. Tapi percayalah apa yang dikatakan oleh Yakobus kepada kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan rancangan kita untuk pagi hari ini. Niscaya engkau pasti diberkati oleh Tuhan, engkau pasti berhasil karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Untuk pagi hari ini, biarlah lewat firman Tuhan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami.
ketika kami seturut dengan firman Tuhan, ketika kami memiliki rancangan-rancangan yang kami miliki ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti berkati kami, memberikan keberhasilan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang pagi hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami pasti berhasil. Apapun yang kami lakukan, kami pasti berhasil dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sangat baik di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.